Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, para jamaah sekalian, melanjutkan pembahasan mengenai akidah tasawuf. Qala Asy-Syaikh Junaid Al-Baghdadi qaddasallahu sirrah. Berkatalah Syekh Junaid Al-Baghdadi qaddasallahu sirrah. Kitab Miftahus Sudur halaman 71. Syekh Junaid Al-Baghdadi pernah berkata, "At-turuku kulluha masdudah alal khalqi." Semua jalan-jalan menuju kepada Allah, semua jalan menuju kepada Allah itu tertutup alal khalqi, atas makhluk, illa kecuali maniktafa asara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang menapaki jejaknya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata para ulama kan gini, at-turuku ilallah bi'adadi anfas. Jalan menuju kepada Allah itu sebilangan nafas. Jadi banyak kalau mau jalan kepada Allah itu, jalan menuju ke Allah itu banyak, sebilangan nafas. Tapi kata Tuan Syekh Junaid Al-Baghdadi, semua jalan-jalan menuju kepada Allah itu pasti tertutup. Manusia itu pasti buntu, jalan-jalan itu pasti buntu, kecuali orang yang menapakinya berdasarkan jejaknya Rasulullah SAW. Ini kalau ada orang menuju kepada Allah tapi tidak ikut jejak, ngerti jejak ya? Ikut jejaknya Rasulullah, dia akan tertutup. Jejak itu kan berarti sesuatu yang sudah dilangkahi, itu kan namanya jejak kan. Jadi kalau kita dari depan ke sini, kita aja udah dari sini, tapi jejaknya kan masih ada. Nah, orang yang mengikuti jejaknya gitu. Kita ini sama Rasulullah kan jauh banget, nggak ada yang kita bisa tahu sama Rasulullah tuh nggak tahu. Nah, tapi kita ikut ke Rasulullah. Ikut Rasulullah itu bukan ikut langsung ke Rasulullah, karena nggak bisa Anda ini. Kita ini nggak bisa ikut langsung Rasulullah, nggak bisa. Karena kita tidak sezaman dan kita tidak tahu makna aslinya itu seperti apa. Maka kemudian kita ikut jejaknya baginda Rasulullah. Yang kita sampai kepada Rasulullah ini jejaknya mana? Itu yang kemudian kita ikuti. Kalau kemudian kita potong kompas langsung kepada Rasulullah, saya mah langsung ke Rasulullah, nggak kepada siapa-siapa. Maka kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, masdudatun, pasti tertutup tuh, buntu nggak bisa sampai itu. Kenapa? Karena ngikutnya bukan ikut jejaknya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni, aku meninggalkan kalian dua hal, lan tadilu ba'dahuma, yang kalian tidak akan tersesat setelahnya Quran dan hadis, setelahnya amrayni. Apa itu dua perkara? Kitabullah wa sunnati. Yang aku tinggalkan adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan sunnahku. Sunnah itu bisa qauliyah, fi'liyah, takririah, berupa hadis maupun yang lainnya. Lima waroda, karena datang dalam sebuah fil hadisi, dalam hadis, al ulama'u warasatul anbiya'i. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi, bi asanida sholihatin, dengan sanad yang baik. Rasulullah kan meninggalkan dua nih, yaitu Quran dan hadis. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan ulama itu pewarisnya para nabi. Jadi ulama adalah warisannya nabi.
Nabi mewarisin apa? Nabi mewarisin Quran dan hadis. Ulama lah yang kemudian mewarisi ini nih. Jadi kalau tadi dikatakan manusia itu tidak bisa sampai kepada Allah, tutup dia tertutup, dia buntu di jalan kepada Allah kecuali mengikuti jejak Nabi, itu artinya orang yang harus ikut kepada ulama sebagai pewarisnya Nabi. Yang ulamanya ini ikut dengan ulama sebelumnya sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah ini kemudian disebut dengan sanad atau sila. Kenapa? Karena ulama inilah yang mewarisi. Dialah yang mewarisi. Siapa yang pewaris pertama? Rasulullah. Siapa pewaris pertamanya? Ya sahabat pewaris pertamanya. Setelah sahabat siapa pewarisnya lagi? Ya tabiin. Kemudian tabiin terus sampai ke kita nih, sampai saat ini kita nih. Nanti setelah kita nggak ada, kita mewarisi generasi selanjutnya mewarisi generasi selanjutnya sampai kepada yaumil kiamat. Itulah yang kemudian Rasulullah sabdakan, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun ma Allah, bersamalah, jadilah kalian bersama dengan Allah. Ini hadis terkenal nih. Kun ma Allah, jadilah kalian bersama dengan Allah. Kalian harus bersama dengan Allah, kemana-mana harus bersama dengan Allah. Tapi Nabi juga tahu, wa ilam takun ma Allah, kalau kamu ini belum bisa, belum jadi, belum mampu untuk selalu bisa bersama dengan Allah, fakun ma'aman kana ma Allah, maka jadilah kamu bersama orang yang orang itu sudah bersama dengan bersama dengan Allah. Fa innahu yusiluka ilaihi, maka sesungguhnya orang itu akan menyampaikanmu kepada Allah. Ini kan hadis kan sangat terkenal ini. Kamu bersama dengan Allah, nggak bisa sih bersama dengan Allah, karena hilang dulu Allahnya. Sehari berapa jam atau hilang nih Allah ini. Kalau kamu belum bisa bersama dengan Allah, maka kamu bersama dengan orang yang selalu bersama dengan Allah. Kalau kamu bisa begitu, maka kamu akan bisa sampai kepada Allah. Kata para sahabat kan, jangan nyusahin diri, ingat sama orang yang orangnya itu tidak ingat sama Allah. Jangankan ingat sama Allah, sama diri kita aja tidak ingat. Kita ingat sama orang yang orang itu tidak ingat sama Allah, ya sudah, sama-sama tidak ingat kepada Allah. Tapi kalau kemudian kita ingat kepada orang, kepada guru mursyid, yang guru mursyid selalu ingat kepada Allah, maka kemudian kita kebawa ingat kepada Allah. Itu namanya jejak, itu namanya jejak yang kita kemudian mau sampai kepada Allah, mengikuti jejaknya Rasulullah. Siapa jejaknya Rasulullah? Orang yang selalu bersama dengan Rasulullah. Yang orang yang selalu bersama dengan Rasulullah, bersama dengan orang yang bersama dengan Rasulullah, bersama dengan orang yang bersama dengan orang yang bersama dengan Rasulullah. Begitu selanjutnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum, sahabatku itu seperti bintang. Wa bi ayyihim ihtadaitum, maka dimanapun kalian mau ikuti, kalian akan mendapatkan petunjuk. Sahabatku, ulama-ulamaku, pewaris-pewarisku itu seperti bintang. Asalkan dia betul-betul adalah sahabatku, asalkan dia betul-betul ulamaku, maka engkau lewat manapun, engkau mengambil petunjuk dari manapun, itu akan mendapatkan hidayah. Kita kan banyak nih, fikih aja ada 4 yang dipegang. Engkau mau ikut Imam Syafi'i, ihtadaitu, engkau dapat petunjuk. Engkau mau ikut Imam Maliki, engkau ihtadaitu. Engkau mau ikut siapa? Imam Hanafi, Imam Hambali, ihtadaitu. Ada mau ikut Qadiriyah, Qadariyah, engkau akan ihtadaitu. Engkau mau ikut As'ariyah, ihtadaitu. Engkau mau ikut Maturidiyah, ihtadaitu. Asalkan itu engkau ikut kepada ulama itu kepada ulama-ulama, maka ihtadaitu. Engkau itu mendapatkan petunjuk. Tapi kalau kemudian ikut kepada orang yang tidak ikut, kepada orang yang tidak ikut kepada Rasulullah, maka itu yang dikatakan masdudah, orang yang tertutup jalannya, nggak mampu dia, nggak bisa, menjadi buntu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba, bahagialah, beruntunglah, liman ro'ani, untuk orang yang melihat aku. Ini hadis juga terkenal. Beruntunglah kepada orang yang pernah lihat aku. Wa amanabi, dan orang yang beriman kepadaku.
Dilanjutin sama Nabi, wa tuba liman ro'a man ro'ani. Tapi beruntunglah kepada orang yang pernah melihat, orang yang pernah melihat, orang yang pernah melihat, orang yang pernah melihatku, wa amanabi, dan orang yang beriman kepadaku, wa tuba lahum, maka berbahagialah mereka, wa husnu ma'ab, sebaik-baiknya tempat. Bahagialah orang yang pernah melihat, orang yang pernah melihat, orang yang pernah melihat, orang yang pernah melihat Rasulullah. Kita punya guru kita melihat gurunya, yang gurunya melihat gurunya, sampai gurunya, sampai ke sahabat yang melihat Rasulullah. Nah, tinggal kemudian frekuensi lihatnya ini kayak apa? Berapa banyak, berapa lama? Karena sahabat juga ada yang cuma sekali melihat Rasulullah. Ada sahabat yang cuma beberapa kali saja melihat Rasulullah. Ada sahabat yang terus-menerus selalu bersama dengan, maka pancarannya pasti beda-beda. Nah, ini yang kemudian akan menjadi pembanding yang kualitasnya banding-banding, yang kualitasnya berbeda-beda. Sahabat yang selalu bersama Rasulullah tentu saja beda kualitasnya dengan sahabat yang sesekali doang ketemu sama Rasulullah. Nah, orang yang selalu melihat Rasulullah, sahabat yang selalu melihat Rasulullah, kemudian tabiin yang selalu melihat sahabat yang selalu melihat Rasulullah, lalu kemudian tabiin yang selalu melihat tabiin yang selalu melihat sahabat yang selalu melihat Rasulullah, terus begini sampai kita nih, sampai kepada kita. Maka punya guru harus orang yang selalu melihat gurunya, yang gurunya itu selalu melihat gurunya, yang gurunya lagi selalu melihat gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Itu yang pernah saya sampaikan. Kalau pengen punya guru biasa mah, Anda pengen punya guru biasa mah terserah, itu gampang, bisa. Siapapun bisa Anda jadikan guru. Sesekali doang Anda lihat, sesekali doang Anda tatap, sekali doang Anda bisa berkomunikasi. Siapapun bisa. Tapi kalau pengen punya pancaran yang kuat, kalau pengen punya pancaran yang energinya yang besar, maka Anda harus melihat punya guru, yang guru Anda ini selalu bersama melihat siapa gurunya. Terus begitu. Kalau dalam silsilah Toreko misalnya, Abah Aos selalu bersama, puluhan tahun selalu bersama dengan Abah Anom. Yang Abah Anom ini selalu dan bersama puluhan tahun, bahkan seumur hidup karena itu anaknya selalu bersama dengan Abah Sepuh. Yang kemudian bersama dengan Syekh Toha, yang Syekh Toha selalu bersama dengan Syekh Khotib. Begitu selanjutnya sampai kepada Sayyidina Ali, yang Sayyidina Ali ini selalu bersama melihat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang kemudian membedakan ini. Pancaranmu kepada guru bukan untuk membeda-bedakan guru, bukan. Tapi kita pengen punya seseorang guru yang kita ruhiyah jasa diahnya kita pegang, yang kita mendapatkan pancarannya itu banyak, yang kita mendapatkan asarnya, mendapatkan fuyutnya ini yang melimpah. Maka harus orang yang seperti tadi itu. Wa qala Syekh Abdullah As-Sulami qaddasallahu sirah. Syekh Abdullah As-Sulami pernah berkata, wa qauluhu, sabdanya Nabi, tuba liman ro'ani wa amana bi wa tuba liman ro'a man ro'ani. Kata Syekh Abdullah As-Sulami mengkomentari hadis tadi itu, maksudnya tuba liman asara fihi barakatun nazari wa musyahadati waliman asara fihi musahadatu ashabi. Maksudnya, katanya Syekh Abdullah As-Sulami, hadis tadi itu maksudnya adalah bahagialah kepada orang yang selalu mempunyai asar, mempunyai dampak, mempunyai efek pada orang tersebut, barokah memandangku dan barokah menyaksikanku. Dan bagi orang yang punya efek kepadanya itu memandang para sahabatku. Jadi maksudnya adalah orang itu kan kalau punya efek, kita ini melihat sekali sama melihat berulang-ulang kali, kan efeknya beda sih. Beda kan? Anda ngeliat sesuatu nih, ngeliatnya cuma sekilas, sama ngeliatin terus berulang-ulang,
itu kan efeknya beda itu. Pasti beda. Mau dalam ilmu apa saja, mau dalam kehidupan apa saja, Anda cuma melihatnya sekali, sama Anda terus memandangnya terus menerus, pasti akan beda itu. Namanya penelitian itu pasti melihatnya enggak sekali. Soalnya air. Ini diteliti ini air ini bagus apa enggak? Kan melihatnya enggak cuma sekali, melihatnya pasti berulang kali. Nah, orang yang melihatnya seperti itu tuh pasti akan mendapatkan barokatun nazari, akan pasti mendapatkan keberkahan memandangku, kata Nabi, dan keberkahan menyaksikanku. Nah, orang yang begitu itu maka kemudian dilihat oleh orang yang setelahnya. Kayak kita nih, Pak Sapaos selalu melihat, selalu memandang Abah Anom, maka pasti keberkahannya itu akan mengalir ke beliau. Kemudian kita pandang beliau, maka itu pasti akan mengalir keberkahannya kepada kita. Kenapa? Karena selalu memandang tadi itu. Efeknya ini gede. Memandangnya itu terus menerus. Nah, itu bedanya. Wahakaza, dan seperti itulah halan ba'da halim. Dalam keadaan satu tingkatan keadaan maupun dalam keadaan yang lain. Terus menerus seperti itu tuh. Terus menerus seperti itu. Ila ayya belugha hukama al-ummah awliya Allahi ta'ala fi azminatin, sehingga sampai pada hukama al-ummah, para orang-orang bijaknya umat, para wali-walinya Allah di dalam berbagai macam zaman. Terus menerus tuh, tadi saya bilang sahabat yang selalu melihat Rasulullah dilihat oleh tabi'in yang selalu melihat sahabat, dilihat oleh tabi'in yang selalu melihat tabi'in. Terus begitu tuh sampai kepada kita. Maka kalau kemudian kita nggak punya satu guru yang kita jadikan patokan utama, sulit rasanya. Dan tidak ada satupun orang yang sukses, para ulama, orang-orang yang alim, orang-orang yang sampai ke hadiratnya Allah, tidak ada satupun rasanya yang tidak punya guru yang dia selalu berkhidmat kepada guru. Rasanya tidak ada. Pasti dia selalu berkhidmat. Ketua PBNU sekarang, Gus Yahya, orang yang selalu bersama dengan Gus Dur. Selalu itu. Dia orang yang selalu bersama dengan Gus Dur. Gus Dur orang yang selalu bersama dengan ayahnya, dengan gurunya yang lain. Yang dia selalu bersama dengan Hadratus Syekh. Hadratus Syekh selalu bersama dengan Mbah Khalil Bangkalan salah satunya. Terus begitu tuh Mbah Khalil Bangkalan bukan gurunya sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu. Jadi nggak ada satupun. Mau dalam bidang apapun saja, Anda ahli teknik, Anda ahli teknologi, teknik komputer misalnya. Kalau Anda tidak bersama dengan orang yang ahli dalam teknik komputer, dan itu Anda tekuni terus dengan bersama orang yang ahli seperti itu, rasanya Anda nggak bakal jadi ahli. Nah, makanya kalau pengen mendapatkan sesuatu yang besar, guru pegang satu, jangan banyak-banyak. Satu, guru banyak boleh, tapi yang kita pegang satu, yang dijadikan pegangan ruhiyah jasadiah kita, harus satu, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak, sering saya bilang, Anda bingung sendiri. Anda punya dokter banyak, Anda sakit. Lalu kemudian Anda punya dokter banyak, bingung sendiri Anda. Kata dokter ini, bukan ini mah ini. Atau ini mah lambung, ini mah begini. Beda-beda itu, yang masing-masing pasti ngasih obat. Lalu kemudian Anda akan minum obat yang beda-beda kayak begitu, bingung itu. Pegang satu dokter itu. Makanya kemudian temukan siapa, beda. Yang kemudian Anda pegang teguh itu. Dan kemudian memakai kacamata kuda sudah itu. Untuk menjadikan guru yang primer buat kita. Kalau nggak seperti itu, sulit rasanya. Sulit. Dan tidak ada rasanya dalam sejarah orang yang bisa sukses yang tidak memegang satu guru. Rasanya tidak ada. Rasanya tidak ada ide. Jadi itu buat apa tadi itu? Untuk bisa mendapatkan asarnya, jejaknya, bekasnya dari limpahan orang yang selalu melihat sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.